warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pancasila yaitu dosen Pak Runul Hukum SPD MSc. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Putri Regina Gumalangit, perwakilan dari kelompok 7, akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama membacakan materinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Yope, saya selaku pemateri pertama pada kelompok 7. Ideologi Pancasila. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Desut Detresi pada penghujung abad ke-18. Detresi menyebut ideologi sebagai siensi kan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Khayalan 2003, 113. Pengertian ideologi Pancasila. Mubyarto 1991-239, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Pancasila merupakan suatu ideologi bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Ideologi berintikan serangkaian nilai norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandang hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu, sebagaimana halnya dengan nilai-nilai dasar Pancasila, biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Herlina Kadir. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ideologi di dunia. Kita mengenal beberapa ideologi yang digunakan oleh negara-negara di dunia, yaitu ideologi liberalisme, sosialisme, komunisme, dan Pancasila. Menurut Sastra Prateja 2001, 50-69 mengatakan untuk mengenal ideologi Pancasila kita harus mengenal ideologi di dunia, yaitu sebagai berikut. Ideologi Marxisme, Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Ideologi sosialisme. Sosialisme suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. Itulah dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3, yaitu Vira Latibu. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Ideologi liberalisme. Liberalisme suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Lanjut. Ideologi kapitalisme. Kapitalisme suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat.
tantangan ideologi Pancasila dari berbagai terjangka ideologi dunia dan kebudayaan global, seperti tantangan menghadapi ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Pancasila menghadapi tantangan dalam sikap perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan terbesar pada masa sekarang ini adalah tantangan narkoba dan terorisme. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negara ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ia berperan dan berfungsi sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang itu seirama dengan perkembangan aspek masyarakat dan perubahan zaman dari masa ke masa. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah penyampaian. Baik, saya Fadila Lakisa dari kelompok Tenan ingin bertanya. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana relevansi keterkaitan Pancasila sebagai ideologi terbuka di era globalisasi? Sekian pertanyaannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk ya silakan. Izin moderator. Baik, saya Agnes Nusi akan bertanya, apa tantangan Pancasila sebagai ideologi di era digital? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk ditulis di kolom chat. Sisa satu pertanyaan, teman-teman. Moderator. Izin moderator. Ya, silakan. Siapa tadi yang pertama? Saya perwakilan kelompok Pekat ingin bertanya. Yang Nur Aprilianis tahu. Oh iya. Mengapa Ya, silakan. komunisme selalu menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila? Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Berikan waktu untuk kelompok 7 menjawab pertanyaan dari si penanya. Izin moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rina Kadir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Apriliani Beluaw. Mengapa kapitalisme dan komunisme selalu menjadi tantangan Pancasila? Yaitu kapitalisme dan komunisme menjadi tantangan bagi sistem filsafat Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung saling bertolak belakang. Pancasila menginginkan negara hadir melindungi rakyatnya dengan tidak memandang ras, suku, dan agama. Sekian dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Untuk si penanya, apakah jawabannya diterima atau masih ada sanggahan? Ya, baik. Terima kasih. Jawabannya bisa saya terima. Kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk dijawab. Izin moderator. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Lakisa. Bunyi pertanyaannya yaitu bagaimana relevansi keterkaitan Pancasila sebagai ideologi terbuka di era globalisasi. Yaitu pada hakikatnya Pancasila masih relevan di era globalisasi karena Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman.
Dalam artian, Pancasila mampu bertahan pada dinamika masyarakat tanpa meninggalkan nilai dan norma fundamentalnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk si penanya, apakah jawabannya diterima atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima. Terima Moderator, kasih. Ya, silakan. saya ingin menjawab pertanyaan dari Agnes Nusi dengan bunyi pertanyaan, apa tantangan Pancasila sebagai ideologi di era digital? Tantangan ideologi Pancasila di era digital adalah informasi-informasi palsu yang merambah ke berbagai sisi kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, bahkan mampu menggoyak kedamaian bangsa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk si penanya, apakah jawabannya bisa diterima atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih. Saya sudah menerima jawaban tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Demikian tadi presentasi kelompok 7. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.